Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Famza, yang sudah lama tidak muncul di episode podcast. Kali ini saya muncul lagi bersama narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita akan berkenalan dengan siapa dia. Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Nur Azizatur Rahma, bisa dipanggil Via. Saya dari SMK Widya Dharma Turen. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 SMK. Kelas 11. Via ini konsentrasinya akuntansi ya? Iya, Akuntansi. Via ini dari SMK WD ya? Iya. WD Turen. Sekarang kelas 11. Iya, kelas 11. Kan biasanya kalau sekarang kan udah kurikulum merdeka, ya kan? Magangnya kan kelas 12. Iya. Kenapa kok tiba-tiba Via bisa di kelas 11 PKL di Cipta Sarana Cendekia? Awalnya dipilih sih, dikasih tahu kan memang saya itu ikut program kelas Olimpiade. Oke, kelas Olim. Iya, di situ nggak saya aja sih sebenarnya, ada beberapa teman saya juga. Ya. Tapi entah kenapa ya saya yang dipilih. Terus dikasih info itu juga mendadak juga. Jadi saya dikasih tahu hari Minggu, terus Seninnya itu udah berangkat. Jadi kurang persiapan sih. Kurang persiapan, Ya. oke. Via dari kelas Olimpiade. Nah, berarti ini Via adalah salah satu orang terpilih ya, manusia terpilih ini yang kemudian Manusia berangkat ke Cipta Sarana terpilih. Cendekia. Nah, ini berarti Via udah minggu keberapa nih di Cipta Sarana Cendekia? Ketiga ya? Ya. Ketiga. Hari ini ngapain sih kalau boleh tahu? Hari ini di PKL. Ya. Di PKL hari ini itu jadwalnya tadi belajar membuat laporan keuangan. Buat laporan keuangan. Dari apa tuh? Mulai dari neraca lajur, terus ke laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, yang ketiga laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Wah, banyak banget tuh. Iya. Bisa nggak ngikutin dari ini? Gimana rasanya? Capek ataupun malah tertekan atau seneng malahan? Gimana rasanya? Ya ada Via? capeknya, ada senengnya gitu. Tapi nggak terlalu kerasa susah banget ya karena didampingi gitu ya? Iya. Oke Via, kita kembali lagi ke Widya Dharma Turen. Saya mau ngulik-ngulik sesuatu nih terkait Widya Dharma Turen. Ya, walaupun saya juga alumni sana, cuman kan saya sudah sekitar 1 tahun lebih lah lepas dari Widya Dharma Turen. Kalau boleh tahu Via itu di SMK WD kesibukannya ngapain aja? Mungkin selain di kelas, saya ikut kelas khusus beauty class sama program beauty class, ya, sama program BDI. Jadi dari program ini bisa meningkatkan keterampilan saya, terus juga meningkatkan kemampuan soft skill saya di bidang komunikasi kayak gitu. Oke, menarik nih. Via kan jurusannya konsentrasinya kan akuntansi ya. Iya. Tapi kemudian kenapa tadi kok bisa bergabung di beauty class? Kan itu kan kayak kelas kecantikan, kalau di gambaran saya sih seperti itu. Karena emang suka sih di bidang tersebut. Oke, ya namanya cewek ya, perempuan yang mana sih yang nggak suka make up? Tapi akan jadi bahaya kalau saya yang suka make up ya. Oke, terus kemudian kalau di BDI itu kegiatannya ngapain Via? Di BDI ini kita diajarin untuk kultum, jadi kita diajarin untuk public speaking yang baik kayak gitu. Oke, berarti emang fokusnya Via kemudian di sana itu dapatnya juga banyak banget ya. Iya. Salah satunya yang paling utama Via dapatkan adalah kemampuan berbicara itu ya. Iya. Oke, walaupun dalam konteks tadi BDI itu balai dakwah Islam nggak sih? Iya. Oke, berarti kan Islami banget kan. Tapi sebenarnya kemampuan utamanya adalah Di public speaking. di public speakingnya. Iya. Ya. Berarti di situ juga meningkatkan kemampuan Via di sana. Iya. Oke, kemudian ini Via, kalau boleh tahu model pembelajaran di SMK Widya Dharma itu seperti apa sih Via? Kalau di SMK WD ini ada model pembelajaran TEVA. Oke, TEVA. Ya. Yang seperti apa tuh di sana? Jadi di SMK Widya Dharma ini kalau untuk model pembelajaran TEVA untuk siswa-siswinya ini ada praktik perbankan, yaitu ditugaskan untuk piket bank menjadi customer service. Iya, customer service. Saya tahu karena saya inget tuh, saya jadi keinget nih. Meskipun saya barusan tuh amnesia ada itu, ternyata ada lagi. Waktu itu ngapain sih Via? Via pernah di sana? Pernah di Bank Bini itu? Pernah sih. Pernah. Jadi di situ kita diajarin melayani, kayak kalau ada transaksi pembelian pulsa, terus transaksi tunai, SPP kayak gitu. Terus juga ngejurnal juga kayak gitu.
Oke, berarti kegiatan Via selama di Bank Mini itu sebagai customer service tadi itu mulai dari melayani customer tadi ya. Kemudian setelah melayani customer juga melakukan pencatatan tadi. Iya, benar sekali. Via sempat ngitungin uang nggak sih? Saya ingatnya soalnya waktu itu saya ngitungin uang aja sih di Bank Mini waktu itu. Ya, ada sih ngitung uangnya. Tergantung rame enggaknya. Rame enggaknya. Iya. Oke. Lebih enak ngitung uangnya nggak sih daripada ngitung uangnya? Nyatet uangnya? Iya, bener banget. Capeknya hilang. Capeknya hilang. Via, tadi selain model pembelajaran berupa teaching factory di Bank Mini, ada nggak sih model pembelajaran yang lain di SMK Widya Dharma Turen ini? Ada sih, ada model pembelajaran project based learning. Project based learning, yang seperti apa itu Via di sana tuh? Jadi di SMK WD ini ada tech center, jadi mencari klien untuk pelayanan pembuatan NPWP kayak gitu. Oke, jadi di sana tugasnya Via nanti selain mencari klien buat membuatkan NPWP, dia juga membantu mendaftarkan buat NPWP-nya itu. Iya, terus juga ada piket kantin. Piket kantinnya seperti apa tuh piket kantin? Jadi ibu kantin. Jadi kita diajari untuk berwirausaha secara langsung kayak gitu. Oke, kantinnya jualan apa kalau boleh tahu? Kantinnya lebih ke kantin makanan sih. Kantin makanan seperti itu. Berarti di sana kita merasakan itu ya, atmosfer yang orang-orang usaha pada umumnya ya, yang sebenarnya terjadi itu seperti itu, yang kayak melayani customer yang lagi banyak banget, kemudian juga melakukan pencatatan sederhana seperti itu ya Via? Iya. Selama Via mengikuti model pembelajaran seperti ini, apakah Via merasa kesulitan apa enggak, atau malah merasa seneng? Ada plus minusnya sih. Apa tuh plus minusnya? Kalau plusnya itu kan kita bisa praktek secara langsung, jadi kita bisa lebih memahami. Kalau minusnya kadang kalau waktu piket itu mungkin ketinggalan beberapa mata pelajaran di kelas. Oke. Gitu. Ya emang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kita juga harus melakukan pengorbanan ya kan Via ya. Oke. Ini saya sempat ngeliat-ngeliat tuh di highlight Instagramnya Via tuh ya. Ada kayak Via ngumpulin bukti transaksi real gitu. Iya. Buat apa sih kalau boleh tahu itu? Itu salah satu tugas sih. Tugas apa itu kalau boleh tahu? Tugas akuntansi itu waktu masih kelas 10. Oke, ngapain tuh? Jadi kita ngumpulin bukti transaksi, terus dikasih rentan tanggal sekian sampai sekian, itu minimal satu harinya itu 5 bukti transaksi kayak gitu. Terus ditempel, dikumpulin. Oke, nah kemudian berarti apa yang kemudian Via dapatkan di situ kayak Via bisa belajar bukti transaksi yang asli sebenarnya seperti itu ya? Nggak yang ada di soal yang kayak tulisannya udah BKK, BKM seperti itu kan? Iya. Oke, kemudian ini Via, dalam peningkatan mutu yang dilakukan sekolah, bagaimana Via melihat relevansi antara teori yang di buku itu dengan praktiknya yang udah Via lakukan? Menurut saya relevan sih. Sinkronasinya juga baik antara teori dan di prakteknya langsung. Iya, soalnya tadi Via kayak misal masih belajar perbankan gitu ya, perbankan dasar, langsung praktiknya di Bank Mini tadi. Kemudian belajar pajak, langsung praktiknya di tech center tadi. Kemudian kalau misal mau berwirausaha, udah ada tempat praktiknya di kantin tadi ya. Oke, kemudian ini Via, apakah kemudian Via merasakan antara perbedaan antara di kelas reguler, kelas di kelas tuh, dengan program-program yang fokus pada peningkatan tadi, seperti di teaching factory tadi? Bedanya ya di teori sama prakteknya sih, kan kalau di kelas cuma teori-teori aja, tapi kalau di program tadi kita bisa terjun langsung, kita bisa praktek langsung, kita bisa lebih memahami kayak gitu. Oke, kalau Via sendiri lebih suka yang mana? Lebih suka yang praktek sih. Lebih suka yang di praktek ya? Gak ngantuk juga, terus bisa mendapatkan hal yang lebih menurut saya. Daripada di kelas ya, kalau di kelas kan kita teori aja. Cuman gitu ya. Ngambang aja. Oke. Kemudian ini Via kan mengingat tadi Via kan kelas 11, kemudian bisa PKL di sini. Gimana sih kemudian rasanya Via di PKL terpadu ini, kan udah 3 minggu ya, gimana rasanya? Ada suka ada dukanya. Sukanya itu bisa ketemu cowok-cowok dari jauh. Bisa memperluas relasi sih, bisa mendapatkan teman-teman yang baik, terus juga saling memotivasi, juga bersaing dengan sehat. Kalau dukanya mungkin jauh dari orang tua, jadi dari jauh. Kan cuma dari Turen Kidul ke sini. Dari Turki ke sini itu gak jauh ya, cuma 1 jam toh. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Oke, nah temenmu ada yang dari Pasuruan, ada dari Mojokerto, ada dari Banjarmasin gak sih? Itu kebetulan satu kos juga sama anak Banjarmasin ya. Kemudian ada dari mana lagi selain 3 itu yang sudah saya sebutkan tadi? Ada dari Lumajang, terus Panji Situbondo. Oke, sama SMK Negeri 12 Malang nggak sih? Iya. Oke. Yang paling dekat. Paling dekat gitu ya.
Oke, di situ Via ngerasa minder nggak kemudian? Karena di sana kan setahu saya mostly itu kebanyakan kelas 12. Kalau untuk minder enggak sih, enggak minder. Via bisa menyesuaikan diri di Iya. sana, jadi nggak takut ya mau ngobrol sesuatu, mau mengkomunikasikan sesuatu itu bisa langsung, nggak takut gitu. Iya, enggak sih. Saya soalnya bisa berbaur gitu. Oke, Via jadi kayak bunglon ya, bisa menempatkan diri dimanapun gitu ya. Bukan tipe yang introvert. Bukan tipe yang introvert. Iya. Oke, ini Via, ini kan Via belum PKL berarti ya? Iya, belum. Tapi pernah dengar-dengar cerita nggak sih dari kakak kelas sebelumnya PKL itu seperti apa? Katanya sih PKL kan terjun langsung di kegiatan operasional perusahaan kayak gitu. Jadi nggak Belajar gitu ya. Kemudian nggak Via belajar yang kayak ngerasa nggak kemudian bedanya antara yang PKL seperti itu dengan PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia? mungkin bedanya kalau di PKL terpadu itu lebih terfokus ke materi sih, ke teori. Jadi lebih fokus ke mendalami teori accounting dan perpajakan. Oke, jadi di sana itu di PKL terpadu ini kita lebih melakukan pendalaman Iya. ilmu ya Via Iya. ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang langsung terfokus pada akuntansi dan pajak seperti itu ya. Iya. Sedangkan kalau di PKL umumnya Kalau pada PKL umumnya kan biasanya itu bikin mengerjakan kopi, bikin Nyapu. kopi, fotokopi, beli gorengan, aduh. Ya semoga nanti Via sepulangnya dari sini bisa ditempatkan di tempat yang jauh lebih baik daripada sekedar buat kopi dan fotokopi Via. Amin. Udah jauh-jauh ke Malang, masa pulang-pulang disuruh fotokopi lagi. Oke Via, kemudian ini Via, apakah gimana sih Via menyesuaikan diri itu dengan lingkungan baru? Apa tantangan terbesar yang Via hadapi? Kalau untuk menyesuaikan diri, menurut saya cukup baik. Maksudnya bisa langsung dapat temen kayak gitu. Jadi Via nggak yang takut-takut gitu ya? Tidak, soalnya kalau takut nanti malah nggak dapat temen kan. Iya, juga kalau di sini takut nggak takut ngapa-ngapain malah nggak dapet apa-apa. Via. Iya. Udah itu ya, kita udah spend waktu, masa nggak dapet apa-apa. Iya, benar Oke, banget. bagus sekali Via. Jadi nggak ada tantangan yang kemudian berarti ya bagi Via ya, selain tadi bilang bahwa jauh dari orang tua ya. Iya. Cuman itu aja. Selama 3 minggu udah pernah pulang? Belum pernah. Belum pernah. Jadi emang mau diselesaikan 1 bulan ini ya? Iya, sekalian. Sekalian, kangennya 1 bulan. Oke, kan Via selama PKL terpadu ini juga ngekos ya? Iya. Gimana Pak, pengalaman di kosan itu seperti apa kalau boleh tahu? Spill dikit dong. Di kos enak sih, gak merasa kesepian juga soalnya banyak temen. Banyak temennya Iya. ya? Oke, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Oke, enggak teman-teman. Jadi di sana Via bisa lebih fokus ya belajarnya ya? Iya, terus juga bisa melatih kemandirian juga gitu. Bangun nggak perlu dibangunin gitu. Dibangunin sih sama temen. Dibangunin sama temen. Oke. Oke, Via, sebelum kita melanjut ke obrolan kita selanjutnya, kayaknya udah serak nih. Boleh itu diminum. Itu bukan properti Via, boleh diminum silakan. Makasih. Ya. Oke. Gimana Via teh Indianya? Ini tehnya kita petik langsung dari Purwosari gitu. Oke. Kita kembali ke topik Via. Via tadi bilang bahwa di kosan nyaman ya, karena Iya. kemudian banyak temennya, nggak ngerasa takut, malah seneng karena 24/7-nya sama temen ya. Iya. Oke. Kemudian ini, apakah pengalaman tinggal dan bekerja di lingkungan baru tuh ya? Kan sebelumnya Via di Turki ya, di Duren Kidul, di Talok. Kemudian selama PKL ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai dunia kerja. Setelah PKL di sini dan tinggal di sini, wawasan saya itu lebih terbuka mengenai pekerjaan di bidang akuntansi. Ternyata itu Luas cukup banget luas ya, ya. nggak cuma sekedar jadi kasir, Iya, kemudian benar sekedar jadi kayak akuntan perusahaan aja kan. Ada banyak banget peluang yang kemudian bisa kita ambil ya. Iya. Oke, nah kemudian selama menjalani PKL ini, apakah kemudian PKL ini Via merasa bahwa ada kemudian kontribusi terhadap persiapan Via ke masa depan? Ada sih, soalnya kan di PKL terpadu ini kita lebih mendalami teorinya, jadi itu bisa saya gunakan untuk mempersiapkan diri kalau mau bekerja nantinya. Oke, kemudian ini Via, di sini kan kayak banyak tuh instrukturnya yang kemudian berkuliah sambil bekerja ya. Apakah kemudian itu juga salah satu yang menjadi
pembuat perspektif baru bagi Via? Iya sih, terutama saya melihat Mr. Alfi dari cerita-ceritanya itu membuat saya termotivasi banget gitu. Yang sebelumnya mungkin ya sudah ada motivasinya, tapi lebih termotivasi lagi Iya. Via ya. Oke. Kemudian ini Via, selama PKL Terpadu ini, apakah ada fasilitas-fasilitas khusus ataupun mentor dari PT Cipta ini yang membantu atau membimbing Via? Ada sih, ada mentor pembimbing untuk pembuatan PPT presentasi dari Miss Niken. Oke. Via dapat materi apa tuh kalau boleh tahu? Dapat pajak penghasilan pasal 22. Pasal 22 asik tuh ya, terkait impor, kemudian transaksi dengan bendaharawan ya? Iya. Oke, kalau ngobrolin soal fasilitas tuh, boleh tahu nggak fasilitas yang Via dapetin selama PKL Terpadu itu apa aja? Jadi fasilitas-fasilitas yang saya dapat selama PKL ini itu dapat 4 modul, terus juga dapat kelas yang nyaman untuk belajar tentunya, terus dapat kos yang aman dan nyaman. Oke. Terus juga ada bimbingan-bimbingan khusus dari tim instruktur. Oke, nah itu dia teman-teman mungkin yang di luar sana masih ragu, udah didaftarin tuh sekolahnya sama PKL Terpadu tapi masih ragu banget buat bergabung di Cipta Sarana Cendekia nih. Dari Via langsung, Via menyebutkan bahwa Via merasakan bahwa adanya kelas yang nyaman, kemudian juga tempat tinggal yang aman dan nyaman juga ya Via ya. Kemudian Via juga mendapat modulnya yang update kan? Iya, Ya, update banget, bahkan PPA 21-nya udah pakai TIR ya? Iya, bener banget. Oke, kalau boleh tahu Via, selama PKL Terpadu Via ada nggak materi yang paling Via sukai? Materi yang paling saya suka itu pajak sih. Soalnya kan di sekolah saya belum terlalu mendalami materi pajak. Ingat saya juga masih kelas 11 kayak Iya, gitu. iya. Jadi Via juga mendapat hal baru tuh ya terkait Iya. perpajakan. Bahkan hal barunya lebih mendalam lagi daripada di sekolah ya. Iya. Via, tadi kan materi yang paling Via sukai itu. Kalau instruktur yang paling Via sukai ada nggak? Ada. Siapa tuh siapa? Instruktur yang paling saya suka Mr. Alfi sama Miss Niken. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya kalau Mr. Alfi itu nggak bosenin gitu, enak aja santai gitu soalnya sambil cerita cerita-cerita gitu ya, ya. ceritanya lucu-lucu Iya, gitu ya. kalau Miss Niken lebih ke ngagetinya yang buat gak Ngagetin. ngantuk gitu. Oke, nggak buat ngantuk. Oke, itu dia. Kalau rating buat semua intim instruktur 1 sampai 10 bintang berapa? 10/10. 10/10 itu dia teman-teman. Nah, kemudian ini Via, dari sudut pandang Via, apa manfaat dari program PKL Terpadu ini dibanding PKL konvensional? Manfaatnya mungkin saya bisa lebih mendalami ilmu tadi. Terus kan biasanya kalau di PKL konvensional tadi sudah disebutin kan. Iya, nggak kadang- sesuai bidang kan Iya, ya. disuruh buat kopi. Bikin kopi, beli gorengan, waduh, Kalau di nyapu-nyapu. sini lebih benar-benar fokus banget di pendalaman ilmunya. Ilmu akuntansi dan pajak ya. Oke, Via ngerasa nggak kemudian ada soft skill khusus yang kemudian Via dapatkan di sini? Mungkin kalau soft skill itu melatih public speaking juga karena kan nantinya di sesi-sesi terakhir itu ada presentasinya. Presentasi, oke. Ya. Kemudian Via mungkin jadi lebih bisa lancar berbahasa Indonesia ya di Iya, sini ya, karena soalnya temannya nggak dari Jawa semua. nggak dari Jawa dan juga bukan dari Turen semua Iya. ya. Jadinya lebih lancar pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke, Via, itu kan seputar PKL Terpadu ya. Kemudian ini saya mau ngebahas sesuatu sih. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan sebelum take ini teman-teman. Kita sebenarnya udah ngobrol tuh sebelum take ini bahwa Via tadi bilang bahwa salah satu alasan Via masuk ke SMKWD adalah karena Via ingin bekerja ke luar negeri ya Via ya. Iya. Nah ini saya mau tahu lebih lanjut nih terkait bekerja ke luar negeri ini ya, biar teman-teman di luar sana juga tahu nih. Nih Via, apa sih yang kemudian Via harapkan saat mau bekerja ke luar negeri? Apa alasan paling utamanya? Yang saya harapkan dari program di sekolah saya bisa menjadi salah satu bagian yang nanti bisa disalurkan ke Jepang, kayak gitu. Oh, ke Jepang ya? Iya. Kenapa sih kemudian Via mau banget pergi bekerja ke Jepang? Mungkin ingin menambah pengalaman, terus juga ada teman yang kerja ke sana, terus Jadi emang juga salah satunya juga ada dorongan ya, Iya. Via, dari melihat mungkin lingkungan sekitar ya? iya dari lingkungan sekitar juga mendukung. Mungkin. Oke, Via, tadi berarti salah satu alasan Via juga salah satunya juga karena adanya dorongan tadi ya? Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kemudian program khusus dari Widya Dharma buat siswa-siswa yang kemudian mau bekerja ke luar negeri? Soalnya seingat saya, zaman saya dulu itu peminatannya cuma sebatas dari yang bekerja, kemudian yang melanjutkan studi,
dan yang wirausaha. Seperti itu. Ada sih sekarang di SMK Widya Dharma Turen itu ada program kelas khusus bahasa Jepang. Baru dapat 2 tahun, jadi baru programnya. Oke, baru 2 tahun. Berarti setelah saya lulus itu muncul. Iya. Oke. Nah, Sayang banget ya kelewatan. iya sih, saya sayang banget. Jadi saya nggak bisa ke Jepang nih hari ini. Tapi nggak sayang juga, saya jadi beruntung sih bisa ketemu Via hari ini sih. Oke, kemudian Via ikut di kelas tersebut. Kalau untuk ikut, rencananya mau ikut, tapi pendaftarannya itu masih di semester 2. Oh, di semester 2. Iya. Berarti emang belum dibentuk juga kelasnya hari ini ya. Tanggapan dari orang tua gimana Via atas keputusannya Via itu? Kan namanya bekerja ke luar negeri kan jauh ya. Kalau dari orang tua sendiri mendukung sih. Mendukung aja. Karena Via perlu meyakinkan khusus nggak, hal-hal khusus nggak bilang ke orang tua, oh nanti Bu saya ke luar negeri bawa gaji 30 juta gitu Bu. Pernah. Oh pernah. Berarti itu salah satu bentuk pengajuan Via ya buat meyakinkan ke luar negeri. Oke. Kemudian ini Via. Via kan mau bekerja ke luar negeri. Apakah rencananya Via itu ke depan seperti apakah? Apakah mau langsung ke luar negeri atau mau bekerja dulu di sini atau bahkan mau melanjutkan studi dulu di sini? Karena ini mumpung programnya dari sekolahan, jadi akan saya manfaatkan sebaik mungkin. Nanti waktu lulus, saya akan menghubungi BKK dan supaya saya ini bisa disalurkan ke sana. Oke, kalau boleh tahu, Via udah ada gambaran belum? Nantinya mau bekerja di bidang apa? Kalau untuk bidang pekerjaan masih belum tahu sih di bidang apanya. Belum tahu di bidang apa, tapi yang biasanya ke Jepang itu, ke bidang apa sih kalau boleh tahu Via? Ada yang di sektor pertanian, ada di perhotelan, terus juga di sektor industri, kayak gitu yang saya tahu. Oke, berarti ya memang Via masih kelas plus juga ya Via, masih belum sempat memikirkan hal tersebut secara pasti. Iya, masih memikirkan PKL terpadu di SCS dulu. CSC ya Via Oh, ya, iya. oke. CSC. Gak apa-apa. Ya namanya baru 1 bulan, kita berkenalan 1 bulan. Ya semoga nanti Via bisa datang ke sini lagi ya. Amin. Oke. Siapa tahu kelas 12 nanti PKL-nya ke sini lagi. Nah itu boleh banget, itu boleh. Nanti saya tunggu Via ke sini lagi ya. Kemudian ini Via, menurut Via apa tantangan terbesar bagi siswa SMK ini yang ingin bekerja ke luar negeri? Ada nggak? Kalau menurut saya tantangan terbesar itu di bahasa sama mental. Kenapa tuh? Karena kan budaya kerja di sini sama di Jepang itu juga beda berbeda. banget ya, Iya. karena di Jepang itu kayak disiplin banget gitu ya kan ya. Bener banget. Jadi ada kayak mungkin perlu yang namanya persiapan mental dan perlu persiapan penyesuaian budaya kerja itu ya Via. Iya. Oke, nah kemudian berarti SMK WD itu apakah memfasilitasi hal tersebut? Iya, difasilitasi. Jadi untuk program ini udah seperti yang saya sebutkan tadi, ada program khusus kelas bahasa Jepang kayak gitu. Terus kita diajari bahasa Jepang itu kursusnya itu 1 minggu 1 kali. Dimulai dari kelas 11 semester 2 tadi ya. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita bersama Via hari ini. Cukup banyak banget yang kita obrolin hari ini, mulai dari bagaimana Via di SMK Widya Dharma sana, kemudian bagaimana rasanya Via di PKL terpadu, hingga sampai orientasi Via mau bekerja ke luar negeri. Via, ada kata-kata hari ini, kalimat motivasi tuh buat mungkin sobat cipta di luar sana yang lagi nonton video ini. Hidup itu dijalani, bukan ditakuti. Tunjukkan hasilnya, jangan tunjukkan prosesnya. Nah, itu dia dari Via, tunjukkan hasilnya ya, bukan prosesnya. Karena emang orang itu cenderung melihat hasilnya ya, daripada prosesnya. Biar prosesnya kita aja yang tahu. Oke, kemudian ini Via, ada nggak pesan-pesan mungkin buat teman-teman di luar sana, sobat cipta, ataupun pesan buat siapapun itu? Yang paling utama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada SMK Widya Dharma Turen, terkhusus kepada Bapak Irawan Jatmiko, karena atas dukungan beliau saya bisa sampai di Cipta Sarana Cendekia pada saat ini. Terus untuk teman-teman, walaupun nanti kita udah nggak bareng lagi, tetap jaga relasi dan kita bisa bertemu di pribadi yang lebih baik lagi. Oke, itu dia teman-teman. Saya juga ucapkan terima kasih kepada SMK Widya Dharma Turen dan Bapak Irawan ya tadi ya, yang kemudian mengantarkan Via ya buat mendapatkan kesempatan di Cipta Sarana Cendekia dan bertemu dengan saya di kondisi yang sangat baik sekali ini. Iya. Dan tadi juga Via berpesan kepada mungkin teman-teman PKL terpadu saat ini ya Via ya. Iya. Biar nantinya bisa ketemu lagi walaupun sebentar lagi kan berpisah,
bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Itu juga pesan saya ke Via, kita semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Via atas waktunya. Maaf sudah saya ganggu waktunya, saya culik waktunya di sela-sela kesibukannya itu. Mungkin cukup di sini saja teman-teman obrolan kita hari ini. Saya Fren Hamzah dan Saya Octavia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.